Oke, guys, halo, nama gue Stefan dari StefTech, dan di video kali ini kita bakal nge-review audio lagi. Sepertinya kalian lumayan suka pas gue nge-review Moondrop Space Travel ya. Jadi kita bakal nge-review style kayak gini lagi, Di depan komputer gue seperti biasa kita bakal nge-review ini nih, Soundnotes Zero 2. Ini yang lumayan populer ya, karena kalau misal kalian tahu ini sebelum kita masuk ke full review-nya, sedikit background aja. Ini tuh Soundnotes Zero 2 yang dia tuh 7Hz, mereknya collab sama Clinical. Clinical tuh pretty much the god of audiophile ya di internet. Kalau misalnya kalian tahu, dia banyak banget collab sama Moondrop, sama 7Hz, sama Truetear, dan gue personal suka banget sama sound signature dia. Dan sebelum kita masuk ke video ini juga, sebelum kita review IM ini, gue mau bilang dulu kuping gue tuh treble sensitif. Ini sangat penting karena kuping orang berbeda-beda. Kalau gue tuh treble sensitif banget, jadi gue kalau yang suaranya bright tuh gue bener-bener sangat terlalu sensitif, jadi terlalu nusuk. Jadi untuk informasi, gue treble sensitif ya. Oke, mari kita langsung saja masuk ke reviewnya. Sorry kalau misalnya kameranya agak goyang. Dan kita langsung masuk yang pertama, bahas untuk harga dan speknya. Harga sendiri, ini untuk IM collab sama Clinical lumayan budget ya. Dia itu harganya ada di 300.000 aja. 370 ribuan kira-kira. Dan ini tuh ada beberapa warna. Gue pilih yang warna silver. Untuk speknya sendiri, kalian bisa pause aja di sini atau gue bakal B-roll tuh. Untuk lebih detailnya, dia pakai 10mm driver. Impedance-nya 32 ohm, yang artinya bisa di-drive sama semua HP, gak ada masalah. Dan dia frekuensi responsnya dia ada di 10 sampai 20.000 Hz. Gak ada mikrofon yang pastinya, karena ini full audio file. Dan kita langsung bahas untuk isi boxnya seperti apa. Ini pasti bukan box-box Wibu ya, simple banget. Packingnya lumayan oke, dan untuk kelengkapan dia ini basic banget, hanya kabel, sedikit manual, dan juga bisa kita lihat ear tips yang warna-warni. Dan itu ear tipsnya juga ada yang berbeda bentuknya. Nah, kita next bahas untuk desain dan build-nya dari si 7Hz ini nih. Dia desainnya personal gue suka ya. Itu desainnya dia bener-bener clear, dia depannya clear, tapi belakangnya dia masih ditutupin sama housing metal. Yap, ini 300.000 tapi housing belakangnya dia metal ya, jadi kerasa premium sih, ini di tangan kerasa premium, dan desainnya gue personal suka Zero 2 kayak gini. Cuma menurut gue agak sedikit miss opportunity ya. Padahal di boxnya ini kan Zero 2, dia bisa pakai karakter Zero 2 dari Darling in the Franxx. Tapi itu cuma opini gue aja. Jadi desain dan build menurut gue ini sudah sangat bagus. Tapi gue bisa bilang untuk kabelnya, ini build kabelnya sangat-sangat poor banget. Kabelnya bukan terbaik. Kayaknya dia benar-benar nge-spend semua duitnya untuk di housingnya sendiri. Untuk kabel dia ini, kabelnya dia nggak braided dan dia nggak gampang. Bukan kabel yang tipe-tipe nggak gampang kegelibet ya, ini kabelnya gampang sekali kegelibet. Gampang banget kegelibet. Dan ini mungkin nggak bakal kelihatan di kamera, tapi perpisahan kabel ini ya, jadi kan bisa kita lihat nih, di belakang tuh kabelnya nyatu kan. Terus dia di split jadi kebelah dua kayak gini. Nah, perpisahannya tuh dia ada kayak kasar-kasar gitu loh. Jadi kayak abis dibuka itu kayak ada kasar-kasarnya. Yang kerasa jadi kayak murahan ya. Gue expect dia bakal dipoles biar mulus ya, karena kan biasa kan kalau IM yang agak mahal atau even kayak 500 ribuan, even Moondrop 2 aja yang lebih murah, kan biasa kan dia kabelnya tuh ini smooth ya. Ini tuh dia kayak ada kasar, jadi kayak kerasa banget dia udah habis dibelah gitu loh si kabelnya. Ya, ini kabelnya memang benar-benar salah satu kelemahan dari IM ini ya, benar-benar sangat low quality menurut gue, even untuk harganya. Tapi sih untuk desain dan build IM-nya sendiri udah sangat-sangat bagus sih. Nah, selanjutnya kita bahas untuk comfort dan fit di kupingnya gimana. Untuk comfortnya, ini gue pakai, pertama kita ngomongin fitnya dulu deh ya. Fitnya bagaimana nih di kuping. Ini gue pakai ear tips yang warna oranye, by the way. Ini tuh warna oranye tuh kayaknya dia ear tips yang medium size ya. Dan bisa di kuping gue, bisa masuk dengan lumayan bagus. Isolasi nanti kita bakal bahas setelah segmen ini. Untuk comfortnya, sangat-sangat comfortable. Even kalau misalnya mau dibandingin dengan, misal kita bandingin sama yang lebih mahal ya, Truetear Zero misal, Truetear Zero Red, gue lebih nyaman di sini. Kita bandingin lagi sama yang lain, misal dibanding sama Moondrop 2 dan Moondrop 2, lebih nyaman di sini. Dan gue rasa juga fittingnya lebih enak di sini daripada di Moondrop 2. Di Moondrop 2 itu menurut gue agak sedikit kurang rapat, padahal gue udah coba semua ear tipsnya. Dan plus point juga, ini ear tipsnya optionnya lebih banyak ya, jadi lebih bisa cocok ke kuping banyak orang. So that's pretty good. Jadi untuk comfort dan fit,
gue kasih rating untuk harganya 8 dari 10. Oh ya, untuk tadi desain, gue kasih rating 7 dari 10, karena kabelnya itu ya. Next, kita bahas untuk audio isolasi. Bagaimana isolasi pakai IM ini? Yang pastinya nggak ada noise cancelling ya, ini kan wired, jadi jangan expect that. Untuk noise cancelling, passive noise cancellingnya menurut gue ini sangat baik. Passive noise cancelling atau noise isolation ini sangat bagus. Pakai tips ini bisa menutup suara dan overall di harganya menurut gue sangat baik. Kalau bisa dibandingin lagi dengan Moondrop 2, tadi gue bilang isolasi di sini jauh lebih baik. Dan kalau misalnya mau di rating, gue bakal rating ini isolasinya kira-kira untuk harganya sekitar 8,5 dari 10. Ini isolasinya tuh kalau bisa mau dibandingin dengan Truth Ear Zero Red yang harganya lebih mahal, 11-12 sama IM tersebut. Cukup impresif menurut gue. By the way, untuk komparasi, gue bakal bandinginnya sama 3 IM tersebut ya. Chu 2 sama Truth Ear Zero Red. Karena 3 IM tersebut tuh IM yang pernah gue pakai. Jadi hanya dari experience gue. Next, kita bahas untuk audiograph. Kira-kira ini bagaimana sih si sound signature IM ini? Gue bakal pull up di sini juga karena gue pengen di audiograph, tapi gue bakal B-roll, gue bakal tempelin di video di depan layar kalian nih. Seperti ini untuk audiographnya, gue bakal pull up dulu di sini karena gue pengen lihat juga. Bisa kelihatan itu untuk audiograph sendiri, dia memang lebih ke arah balance dengan sedikit bass ya. Bisa kita lihat, kalau misalnya kalian pengguna SoundNote Zero yang pertama, kalian pasti bakal kelihatan di graphnya, dia diturunin sedikit untuk treble dan bisa kita lihat ini. Nah, di sini ya, kita langsung lihat yang di layar. Treble-nya dia turunin ini yang by the way yang warna hijau tuh yang tertulis SoundNote Zero One, dan yang merah adalah SoundNote Zero Two. Gue bakal taruh juga di samping sini, gue bakal taruh sini, ditaruh pinggir, tapi kalian bisa lihat juga di sini atau taruh pinggir sini. Tapi kan bisa lihat di sini juga, graphnya seperti ini gue dapat dari Clinical. Dan bisa kita lihat improvement terbesar ini seperti kata Clinical, dari Truth Ear terus sih, sorry, 7Hz SoundNote Zero 2 maksud gue. Dia itu dari bassnya ditambah, dan juga treble-nya di sekitar berapa ini? 10K sampai 20K diturunin ya. Jadi biar nggak terlalu nusuk. Dan memang gue suka, terutama buat treble sensitif, kuping gue sangat treble sensitif. Ini sih improvementnya bagus. Gue nggak pernah coba yang Zero S1 ya, yang pertama, SoundNote Zero S1. Tapi kayaknya bakal agak terlalu bright untuk gue. Dan ini bassnya tuh bisa kita lihat dinaikin dikit ya. Dan walaupun dinaikin dikit, gue bisa bilang ini bassnya nggak bakal sebasic kayak Cosporta Pro ya. Atau misal kayak Truth Ear Zero Red, nggak bakal sebasic itu kok. Ini masih cukup balance, tapi sekarang jadi ada kicknya, yang menurut gue bagus. Jadi ya, grafis seperti ini, mari kita langsung moving on untuk ke sound quality-nya. Ini kita bakal bahas pure sound quality. Untuk segmen selanjutnya kita bakal bahas perbandingan dengan IM lain. Oh ya, tadi untuk audiograph gak bakal gue rating karena ini kan hanya audiograph doang. Oke, untuk sound quality gimana? Pertama gue bakal bilang ini dari kuping gue. Jadi kuping orang berbeda-beda ya. Kuping gue itu treble sensitif, jadi untuk suara high pitch sangat sensitif, dan untuk suara bass gue sebenarnya kuping gue agak kurang suka bass. Sukanya nggak suka bass yang bleber maksud gue. Oke, mari kita langsung aja masuk ke sound quality dari SoundNote Zero. Keren banget ya desainnya. Pertama kita bahas untuk soundstage-nya. Bagaimana soundstage-nya? Ini soundstage-nya menurut gue nggak besar banget ya. Soundstage-nya biasa aja, cukup kecil sih. Ini soundstage-nya ngingetin gue sama Cosporta Pro. Ini headphone, tapi mirip-mirip kayak gitu. Jadi dia memang agak narrow, tapi nggak bikin claustrophobic kok. Karena kan biasanya kan kalau IM murah tuh kalau misal soundstage yang narrow, dia biasanya bikin kuping kalian tuh kayak sempit banget ya, kayak gitu. Tapi ini masih kelihatan lumayan bagus. Kenapa? Karena imagingnya ini sangat bagus. Nanti kita bahas itu imagingnya terakhir. Kita sekarang bahas dulu untuk bassnya gimana. Bassnya gue bisa bilang ini cukup perfect. Jadi dia bassnya tuh benar-benar where it belongs lah gue bisa bilang. Bassnya tuh dia hanya ke-trigger kalau misal memang butuh bass. Jadi kalau misal kayak suara apa ya, suara drum misal, itu bassnya nggak bakal terlalu kedengeran banget. Masih ada tapi nggak benar-benar sampai boom boom boom, nggak sampai kayak gitu, cuma natural seperti suara drum pada umumnya. Tapi kalau misalnya benar-benar ada suara bass, itu baru muncul, dan bassnya bisa lumayan punchy ya. Dia bisa lumayan punchy, dan kalau misal drumnya tuh lagi kayak gini-gini, itu bisa cukup ngejar si bassnya. Jadi cukup bagus. Menurut gue ini bassnya perfect ya.
Jadi dia nggak benar-benar flat banget, jadi kayak cempreng banget bassnya. Ini masih ada bobotnya, masih bulat, masih punchy, kayak haptic feedback aja. Masih bulat, masih punchy, tapi dia nggak bleber ke mid range atau ke treble. That's pretty good. Jadi bass ini menurut gue sih pas banget lah. Pas banget. Dan untuk mid range-nya bagaimana? Ya, di harga ini sih wajar ya. Bisa kita lihat juga ini di grafnya, memang mid range-nya dia agak nothing special, agak turun ya. Ya, jadi nothing special. By the way, ini pakai benchmarknya pakai IF Neutral 2023. Jadi memang untuk mid range-nya ini nothing special, bukan yang in your face, tapi masih kedengaran kok. Tapi memang ini kerasa laid back untuk mid range-nya. Dan untuk treble-nya bagaimana? Treble vokal seperti instrumen juga. Treble-nya ini yang gue suka banget guys, karena dia itu masih crispy, masih kerasa kencreng, masih kerasa smooth, tapi dia itu nggak bikin perih di kuping. Jadi benar-benar pas banget ya untuk kuping gue. Jadi kalau gue dengerin lagu cewek misalnya kayak misal lagunya Lisa kan suaranya agak high pitch ya. Kita dengerin lagu Lisa di volume tinggi sekalipun itu nggak sampai nusuk. Jadi dia kayak pas lah gitu, masih smooth. Jadi nggak sampai nusuk banget. Jadi buat kalian para treble sensitif, ini enak banget. Ini bakal pas banget buat kuping kalian treble-nya. Dan kualitas treble-nya sendiri ini sangat bagus menurut gue untuk harganya. Dia jernih dan benar-benar gak muffled sama sekali, enak didengar. Dan mari kita langsung aja bahas untuk yang bikin IM ini sangat-sangat, menurut gue ini selling point terbesar dari IM ini guys. Yaitu dari si imaging-nya. Ini menurut gue imaging-nya sangat baik loh. Sangat-sangat bagus ya. Dia bisa ngeseparasi instrumennya sangat-sangat baik. Coba kalian kalau misalnya udah beli Truth di Zero 2 ya, kalian coba dengerin atau kalian mungkin coba di Sinfonia Musik atau bisa coba di Bass Audio, coba kalian dengerin lagu Calavina yang To The Beginning, terus kalian skip ke detik 43. Nah, dari detik itu sampai chorusnya selesai, itu pasti kalian bakal kerasa present banget itu di daerah kiri ya, terutama kiri atas. Dia punya imaging yang bagus banget. Jadi dia kerasa banget kayak ada suara biola di kiri atasnya tuh violinnya. Sangat-sangat positioningnya bagus banget dan kerasa terpisah dengan, instrumen lain. Jadi kerasa tertata banget sih. Ini gue suka banget. Jadi ya, ini separasi instrumennya sih menurut gue atau imagingnya dia sangat baik. Walaupun sound-nya kecil, imagingnya sangat baik. Ya bisa dibilang ini kayak budget Sennheiser HD 660S. Gue udah pernah pakai headphone tersebut dan ya imagingnya dia ngingetin gue sama headphone tersebut yang puluhan kali lebih mahal. Sangat baik. Jadi ya, overall untuk sound quality, untuk kuping gue yang sangat treble sensitif, ini sound quality-nya sih di harganya jauh di atas rata-rata, gue sangat suka banget. Ya mungkin kupingnya Crinacle mirip sama kuping gue ya. Jadi untuk sound quality ini gue kasih rating 9 dari 10. Very nice. Dan kalau misalnya mau dibandingin sama IM, bagaimana? Dengan IM yang mirip harganya. Ini kita bakal bandingin sama IM dan yang harganya sama dan yang harganya mirip atau harganya mahal dikit. Kita bandingin sama Truth in Zero Red. Truth in Zero Red gue bisa bilang lebih fun daripada IM ini, tapi untuk critical listening menurut gue sih lebih enak Sound of Zero karena bass di Truth in Zero Red memang dia lebih kerasa ya. Jadi karena suka agak nutupin mid range. Tapi Truth in Zero Red di harganya yang lebih mahal, dia punya suara yang lebih bagus menurut gue, terutama untuk imaging yang cukup oke dan juga treble yang lebih bagus. Terus kita bandingin dengan Moondrop Chu 2. Ya jauh lebih bagus inilah. Moondrop Chu 2 tuh menurut gue agak mess ya suaranya. Dia suaranya kayak empty dengan bass yang overwhelming. Gue kurang suka Moondrop Chu 2 to be honest. Dengan Moondrop Chu 1 bagaimana? Beda kategori menurut gue. Moondrop Chu 1 gue masih suka karena headphone tersebut, IM tersebut, dia masih sangat friendly banget untuk treble sensitif kuping, tapi dia punya memang lebih rich daripada Zero 2. Untuk richness kayak dari mid range dan juga dari treble lebih rich Moondrop Chu 1. Cuma memang dia kurang fun karena dia nggak ada bass yang bikin kalian bermotivasi, dia yang kurang ada. Tapi ya, itu perbandingannya. Jadi sih kalau bisa dibilang, in summary, dibanding sama Moondrop Chu 1, ya beda lah ya. Dia beda kategori dibanding sama Moondrop Chu 2. Bagusan ini dan dibanding sama Truth in Zero Red, dia menurut gue, aku lebih prefer ini sih. Gue lebih prefer Zero 2 daripada Red. Yap. Jadi memang harga bukan segalanya. Jadi ya lapangan audio memang kayak gitu ya. Jadi benar-benar harus dicoba gitu. Karena kadang-kadang harga lebih mahal belum tentu bagus.
Next, kita bahas untuk apakah ini enak buat dipakai untuk nonton film kayak anime gitu. Gue bisa dibilang tergantung filmnya. Kalau misalnya kalian nonton film yang actionnya nggak banyak ledak-ledakan, ini sih enak. Tapi kalau banyak ledakan-ledakan, menurut gue ini kurang on your face. Karena bassnya kan menurut gue tadi bilang bassnya nggak bener-bener gede banget. Jadi agak kurang satisfying kalau misal yang kalian nonton film kayak Transformer gitu, Michael Bay movie, agak kurang. Tapi kalau misalnya nonton film atau anime, ini menurut gue enak banget. Dan bagaimana untuk main game? Ini bagus banget ya pastinya ya. Walaupun memang tadi gue bilang ini soundstage-nya jelek, kok ya gak jelek sih, biasa aja, agak narrow. Tapi dia punya imaging yang sangat bagus. Jadi untuk ngepinpoint musuh tuh masih oke banget menurut gue. Jadi untuk gaming ini masih bagus banget. Kalau misal gue rating ya, sekitar 7,5 dari 10 lah. Untuk nonton tadi gue lupa rating sekitar 7 dari 10. Dan apakah ini bagus untuk lagu anime? Wah, bagus sekali. Kenapa? Karena kan biasanya kan kalau di lagu anime tuh ya, kadang-kadang suaranya tuh terlalu melekit ya, karena suara ceweknya kan rata-rata high pitch kan. Apalagi idol, suara idol gitu bisa high pitch. Kayak kalau misal kalian Love Live Lover, suara kayak misal suaranya Nozomi atau suaranya Ellie itu kan nusuk banget ya. Jadi IM ini Zero tuh bisa nge-suppress nusuk tersebut jadi lebih smooth. Kalau misalkan dengerin lagu anime, fun banget sih. Bassnya juga dia bener-bener bagus banget kalau dengerin lagu anime, karena dia hanya muncul kalau dibutuhkan. Jadi kalau bisa banyak drum, bassnya nggak terlalu muncul, dan kalau bisa ada actual bass, itu baru muncul. Enak banget. Jadi untuk anime ini menurut gue sih ini perfect banget. Kalau misal gue mau rating, ini buat nonton anime 9 dari 10. Buat dengerin lagu anime ini 9 dari 10. Sangat-sangat bagus. So, cuma segitu aja untuk reviewnya ya. Ini semua experience gue, ini semua dari kuping gue. Ini gue nggak bias sama sekali, nggak disponsorin sama Seven Hertz. Yang pastinya gue beli sendiri. Dan untuk konklusinya, di harga 300 ribuan, apakah ini worth it? Untuk experience gue tuh ayam kurang banyak juga. Gue hanya ngetes Moondrop Q1, Moondrop Q2, Moondrop Spaceship, dan juga Zero Red. Jadi hanya dikit ya. Gue dulu ngetes juga Vio F5 dan Audio Technica M40. Jadi masih belum banyak. Tapi gue bisa bilang, di harga 300, ini sih sangat-sangat worth it banget. Terutama buat kalian yang ingin sedikit bass, tapi bassnya nggak overwhelming, dan kalian kupingnya sensitif banget sama treble, ini perfect banget. Enak banget buat dengerin lagu yang lagunya ngelekit sekalipun dia nggak sampai nusuk ke kuping. Jadi ya, overall gue sangat rekomen banget ini di harga 300 ribuan sih. Kalian banyak option ya. Tipsnya juga, dengerin semua lagu. Ini benar-benar ayam yang dengerin semua lagu kerasa enak. Dari rock, EDM pun, karena kan EDM kan benar-benar proper bass, jadi dia bassnya keluar. Lagu anime, lagu Indo, semua kerasa enak banget lah. Perfect sih ini benar-benar all around ayam. Gak kayak Moondrop Q1 yang kalau dengerin lagu yang terlalu ngelekit, suka agak ngelekit, ini perfect ayam menurut gue. Di harga 300 ribu sih, satu kelemahan yang besar ya dari ayam ini hanya dari kabelnya aja yang memang ini sangat poor quality. Tapi ada positifnya juga karena ini detachable ya. Ini detachable loh kabelnya. Jadi kalian bisa ganti kabel kalau ingin. Tapi ya ini kabel bawaannya memang sangat-sangat poor quality menurut gue. Gak bagus sama sekali. Sebelum kita tutup videonya, overall gue rekomen banget kalau misalkan kalian mau beli ayam ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan juga untuk tesnya gue hampir lupa bilang. Untuk tes sendiri, ini gue tesnya di desktop ya. Jadi full di desktop, dan gue pakai Vio K5 Pro untuk deck amplifiernya. Itu testing audio gue seperti itu. Jadi ya, ini video sudah kelamaan, udah 20 menit gue rambling, jadi ngingetin gue sama Z-Review ya, banyak rambling ya. By the way, kalau misalnya kalian suka gue nge-review kayak gini ya, langsung hanya ngeluarin opini gue kayak gini, bisa komen di bawah kalau misalkan kalian punya saran, gue mau nge-review IM atau headphone, apapun lah yang berhubungan dengan audio, komen di bawah. Gue ini lagi sangat excited banget terjun ke dunia audiophile lagi. So ya, thanks for watching, jangan lupa dan subs. Kita ketemu lagi, nggak tahu kapan ya, maybe soon, untuk video audio lainnya.